wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, alladzi faddalana bil iman, walladzi faddala dinana ala sairil adyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, alladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kutab Sholahuddin beserta asatidzah, yang kami hormati pula segenap yayasan, dan tak kalah penting adalah kepada ayah dan bunda wali dari santri dan santriwati Kutab Sholahuddin. Pertama tentu kita bersyukur atas nikmat yang tidak semua orang diberikan kesempatan untuk merasakannya, yaitu nikmat keturunan. Nabi Ibrahim dan Sarah menantikan keturunan, menantikan buah hati cukup panjang, puluhan tahun, sampai kemudian Sarah berinisiatif untuk menyarankan kepada suami tercinta supaya menikah lagi, agar ada yang meneruskan kenabian. Walaupun di awal Nabi Ibrahim alaihissalam ini menolak, tetapi begitulah takdir Allah, terjadi pernikahan dengan Siti Hajar, dan akhirnya Allah karuniai anak yang bernama Ismail. Dan setelah beberapa tahun kemudian Allah pun berikan keturunan dari Sarah yang bernama Ishak. Maka ayah dan bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan ini. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah kita menyadari, memahami bahwa ini adalah titipan yang esok akan diambil oleh Allah. Kapan, di mana, dan caranya seperti apa, titipan itu akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memahami bahwa anak ini adalah keturunan kita dan titipan Allah, kita kalau nitip sesuatu kepada orang lain itu akan berpesan, tolong jangan digunakan untuk ini dan itu. Maka ketika buah hati kita ini, belahan jiwa ini dititipkan dari Allah untuk kita, maka selayaknya anak keturunan ini tidak boleh kita perlakukan yang tidak sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan, yang tidak sesuai dengan arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa anak itu semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan siap untuk taat kepada orang tua dan kepada Allah yang menciptakan. Tidak ada anak yang bandel, tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang salah. Itu tergantung bagaimana orang tua yang memberikan contoh kepada anaknya.
Sekali lagi ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih yang tak terhingga mewakili dari anak-anak, ayah dan bunda atas kehadiran di pagi hari ini. Kehadiran panjenengan membuktikan bahwa panjenengan ingin yang terbaik, ingin berkumpul kembali bersama anak keturunan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz telah menyampaikan bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab orang tua, yang insya Allah nanti kita bahas. Yang kedua, tentu kita juga bersolawat sekaligus mengharapkan apa yang telah diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka di pagi hari yang berbahagia ini kita berharap mudah-mudahan kucuran berkah Allah berikan kepada kita, yang dengan keberkahan itu bisa melahirkan sifat khauf dan roja. Karena berkah itu salah satu tentara Allah. Jika ia hinggap pada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Jika ia masuk ke dalam hati seseorang, maka orang tersebut akan menjadi orang pilihan, baik di mata manusia ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang cukup singkat dengan kegiatan yang padat, maka izinkan kami pada pertemuan kali ini untuk mengingatkan kembali bahwa setiap kehidupan manusia, setiap kehidupan yang akan dilalui oleh siapapun itu harus punya tujuan, harus punya visi dan misi. Karena kalau tidak punya visi dan misi, hidup kita ini tidak akan jelas. Hidup kita tidak akan tahu arahnya. Tidak akan tahu arahnya. Kalau kita punya visi dan misi, maka langkah-langkah dalam wujud real itu akan terjadi. Contoh, saya kemarin dikasih alamat Kutab Salahuddin. Saya lihat cukup jauh sekali, 1,5 jam. Tadi saya dilewatkan lewat tol, Ustaz, ya, lewat tol. Saya tidak tahu apakah kata Ustaz tadi lebih jauh. Kalau arah ke UNS kita ngerti, cuman ngikutin GPS, lewatnya lewat tol. Jelas sudah, alamatnya jelas, tempatnya jelas, ada gambar gedungnya. Itu kan kayak sebuah hidayah, petunjuk, ya kan? Kira-kira kalau saya dikasih map seperti itu, sampai nggak saya ke Kutab Salahuddin? Sampai ya? Sampai, kalau saya jalan. Tapi kalau cuma dikasih terus saya liatin, kira-kira sampai nggak ke Kutab Salahuddin? Nggak akan sampai. Begitu juga dengan hidayah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah ada visi dan misi, maka kita akan jalan bersama sampai ke surga. Tapi tidak pernah kita jalani surga yang mana ini, ya kan begitu. Nah, maka dari sini mari kita samakan dulu visi misi kita. Setelah visi misi kita samakan, kemudian kita akan melihat generasi yang akan dilalui oleh anak keturunan kita. Apakah seperti generasi kita yang dulu ketika kita melapor ke orang tua, di sekolah kita kena marah, di sekolah kita dihukum, kita tidak berani melapor ke orang tua. Karena ketika kita lapor, kita ditambahi hukumannya oleh orang tua. Tapi hari ini, guru di sekolah-sekolah umum pada umumnya itu sudah tidak berani memukul, tidak berani menjewer. Karena satu, anaknya akan melawan, kedua akan dilaporkan ke
orang tua akan membawa ke ranah hukum. Sehingga saya pernah melihat di prosesi acara wisuda anak-anak SMA, ada ungkapan yang disampaikan oleh Dewan Guru yang diwakili oleh salah satu dari Dewan Guru. Mereka mengungkapkan tentang rasa yang selama ini mereka alami selama membersamai anak-anak. Dan itu bagi saya, bagi kami para pendidik, ya kita semua mengajar, sangat menyakitkan, Pak, Bu, sangat menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Dalam bentuk puisi itu ada bahasanya, kami tegur kalian cuek, kami arahkan kalian. Artinya kesopan santunan itu hampir hilang di dunia mereka, karena usia mereka mungkin sudah dewasa, badan sudah lebih besar dari gurunya. Nah, itulah kenapa kita perlu menilik kembali generasi yang diinginkan Islam ini, generasi seperti apa. Kalau kita yang penting jalan aja lah, kita akan ketinggalan. Kalau kita tahu generasi yang diinginkan Islam, kita sudah mempersiapkan dari hari ini. Kenapa? Saya yakin bahwa ayah dan bunda ketika memutuskan untuk menitipkan anak ke kutab ini sudah punya bayangan, sudah punya paling tidak, nanti anakku selesai di kutab ini bisa 1, 2, 3. Karena pendidikan Islam itu sesungguhnya dimulai dari kepastian, diakhiri dengan keyakinan. Mohon maaf, kami ulang lagi. Kurikulum yang ada dalam dunia Islam itu adalah kurikulum yang diawali dengan kepastian, diakhiri dengan keyakinan. Adapun di lembaga-lembaga pendidikan, kita tidak menyebutkan, pemerintah tidak, lembaga-lembaga pendidikan diawali dengan coba-coba, diakhiri dengan ketidakpastian. Coba kurikulum ini, coba kurikulum itu, berapa kali dicoba kurikulum itu, yang kemudian setelah dilakukan pendidikan 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun kuliah lagi dan seterusnya, berakhir dengan ketidakpastian. S1-nya pendidikan, kerjanya di bidang ini. S1-nya syariah, kerjanya di bidang ini. Berbeda dengan konsep Islam. Pendidikan Islam itu dimulai dari kepastian, diakhiri dengan keyakinan. Kenapa kita sebut pasti? Sumbernya jelas, Al-Quran dan Sunnah. Sejarah, semua lengkap. Diakhiri dengan kepastian. Setelah kita belajar, setelah kita melihat hasil dari pembelajaran anak-anak kita, kita tambah yakin ternyata Islam, ya, Masya Allah, ternyata ya, tambah yakin kita. Itulah kurikulum yang harus kita jalani. Maka kalau salah dalam menetapkan kurikulum, berbolak-balik, akibatnya sangat fatal, bisa menyebabkan trauma belajar, ya, seperti orang belajar bahasa Arab, baru belajar bahasa Arab belum ngerti, tahu-tahu sama gurunya dihajar dengan qawaid, dengan grammar, ya, ini dibaca fathah, kasroh, ini ada waw, ada nun. 1 bulan dia sudah menyerah. Besoknya ketika diajak lagi, enggak mau, aku enggak mau belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu sulit, susah, karena urutan kurikulum yang tidak sesuai, ya, yang tidak sesuai. Maka untuk penyesuaian itu, di setiap kutab itu mengusung syiar yang banyak diusung di berbagai kutab itu adalah adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Quran, yang juga insya Allah akan kita bahas. Walaupun mungkin bagi yang lama sudah pernah mendapatkan materi ini, tetapi menarik ketika kita sudah paham adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Quran,
Mungkin nanti esok anak kita karena ndak nonton TV, ndak main game, ndak main handphone, teman-teman yang lain bercerita tentang pahlawan-pahlawan mereka, superhero mereka yang mereka banggakan. Ada Superman, ada apa lagi Pak? Spiderman dan yang lainnya. Anak kita kan ndak mengerti dunia hal seperti itu. Tetapi karena iman sudah tertancap bahwa Al-Quran itu segalanya, bahwa Al-Quran menceritakan dari A sampai Z, bahkan tentang kepahlawanan, anak kita tidak akan minder ketika mereka bergabung dengan teman-temannya. Teman-temannya bercerita tentang kepahlawanan yang tidak ada nyatanya, anak kita akan mengatakan, kami pun punya pahlawan di dalam Islam. Al-Quran telah menyebutkan kami punya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang saking hebatnya, pasukannya tidak hanya dari golongan atau kalangan manusia. Pasukannya ada jin, ada hewan, ada angin, ada awan. Anak kita cukup mengangkat Al-Quran. Al-Quran segalanya ada. Al-Quran sebagai obat. Al-Quran ada pahlawan. Al-Quran ada, semua ada. Imannya sudah masuk. Makanya iman sebelum Al-Quran. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi insya Allah. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pagi hari ini sekali lagi mari kita mempersiapkan diri ya. Mungkin ini belum ada himbauan. Besok Ustadz mungkin dihimbau mungkin Ustadz. Ketika ada undangan itu ayah bunda membawa pulpen dan buku ya. Karena ilmu itu kalau nggak diikat dengan tulisan hilang ya, hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, visi dan misi keluarga muslim adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Menjadikan seluruh anggota keluarga ini penyejuk mata. Satu, qurrata a'yun. Makna dari penyejuk mata adalah semua anggota tubuh, semua anggota keluarga tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, tumbuh selalu memberikan kebahagiaan. Contoh, kita bangun tidur melihat suami kita sedang tahajud. Ya Allah, bangun tidur istrinya melihat suaminya sudah tahajud. Qurrata a'yun. Mungkin istri akan menangis, tapi tangisannya tangisan bahagia. Ya, ibu ini sering menangis Pak. Kadang nangis sedih, kadang nangis bahagia. Tapi saya yakin banyak nangis sedih Bu ya. Nah, bedanya apa Bu? Tangisan sedih sama tangisan bahagia itu bedanya apa? Rasanya seperti apa? Ya, bedanya Pak. Orang yang menangis bahagia karena melihat anaknya baca Quran, melihat anaknya sedang zikir di masjid, melihat anaknya sudah hafal Quran sekian juz, senang, saking senangnya itu bahagia, nangis keluar air mata.
Nah, air mata kebahagiaan ini ketika dia keluar, dia tidak akan mendatangkan rasa yang perih. Berbeda dengan kalau kita menangis karena sedih, karena marah, maka air mata yang keluar itu akan terasa perih. Makanya Allah mengibaratkan qurrata a'yun, penyejuk mata. Yang pertama, jadi bagaimana solusinya, bagaimana caranya? Insya Allah nanti sama Ustadz selama kajian wali sebulan sekali itu akan diarahkan bagaimana caranya agar suami kita menjadi qurrata a'yun, kita juga. Karena kadang-kadang salah cara mengajak anak. Ibu-ibu haid, pengen anaknya bangun sholat subuh, ya kan? Pergilah dia ke kamar, anaknya bangun, nak, bangun sudah subuh, kan begitu. Anaknya bangun, begitu ngelihat, karena ibunya lagi nggak sholat, lagi halangan, rambut masih kusut, baju masih pakai baju tidur apa bu? Daster. Anaknya, ya bukan semangat mau sholat subuh, ngelihat ibunya masih begitu, malas anak. Ya kan, bapaknya juga sama, bangun ayo. Tapi masih pakai sarung, masih pakai celana pendek. Maka cara ini yang harus kita pikirkan. Ibu kalaupun lagi tidak sholat, ingin mengajak anak sholat subuh, maka paling tidak bangun dulu, cuci muka, pakai mukena, siapkan sajadah di sini. Walaupun tidak sholat, begitu membangunkan, dek, ayo sholat subuh. Dia ngelihat, ya Allah, uminya sudah pakai mukena, uminya sudah rapi, padahal uminya nggak sholat. Anak semangat, ya Allah umiku. Begitu. Itu cara-cara yang bisa menghantarkan semua anggota keluarga ini menjadi qurrata a'yun. Senang anak itu, bahkan sampai ke sekolah itu akan diceritakan, karena kami rutin bu, Pak, menanyakan di waktu ikrar itu, sholat bareng siapa? Bareng Umi apa sama Abi? Kalau sama Abi mesti ke masjid. Enggak, sholat sendirian. Kenapa enggak bareng Umi? Meski telat. Kalau enggak telat, Uminya lagi enggak sholat. Ya, itu kadang-kadang aku dibangunkan terus sama Umiku. Umiku tuh kalau bangunin tat, dia sudah cantik Ustaz, sudah pakai mukena, sudah siap sholat, mukanya bercahaya, padahal lagi enggak sholat. Anak begitu, karena apa yang dilihat anak-anak usia kutab ini, yang benar adalah yang kita lakukan, yang salah adalah yang tidak kita lakukan. Kita minum berdiri, kata anak itulah yang benar, karena yang dilihat itulah yang benar. Yang pertama ya, yang pertama, karena waktu kita singkat. Yang kedua, ya visi misi kita. Menjadi pemimpin tetapi tidak seperti pemimpin orang awam. Menjadi pemimpin orang-orang pilihan, orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi menjadi pemimpin kayak di masanya Khulafaur Rasyidin. Para khalifah-khalifah itu, masyarakatnya Masya Allah. Saya sampai teringat suatu hari Umar Ibn Khattab ini ingin mengangkat seseorang yang akan diangkat menjadi gubernur. Tetapi sebelum pengangkatan, orang tersebut diundang oleh Umar Ibn Khattab untuk dilihat layak enggak dia ini jadi seorang gubernur. Datang ke rumahnya Umar. Ketika sampai di rumahnya Umar Ibn Khattab, dia lihat Umar sedang bercanda sama anaknya. Lalu dia bertanya, ya Amirul Mukminin, engkau ini kan seorang khalifah, pemimpin, masih sempat main juga sama anak. Umar bertanya, apakah engkau tak punya anak? Punya, tapi saya tidak main sama anak. Saya tidak main. Ini peringatan kita bapak-bapak ya. Kadang-kadang ada bapak-bapak ini udahlah keluar dari pagi sampai sore, begitu pulang anak pengen bermanja, sana-sana sama Umi, Abi capek. Nanti ada masanya Pak. Dalam Islam itu kalau jenengan perhatikan Pak, usia 0
sampai 2 tahun itu ada aturan di dalam syariat menyempurnakan susuan sampai usia 2 tahun. Setelah usia 2 tahun itu hilang, Pak. Nggak ada hadis, nggak ada apa. Muncul lagi nanti usia 7 tahun. 7 tahun baru hadis mengatakan ajarkan sholat, ya kan? Lah, lalu antara 2 sampai ke 6 atau 3 sampai 5 ini harus diapakan? Inilah masa di mana anak belum bisa membandingkan orang lain dengan bapak dan ibunya. Apapun kondisi bapak dan ibunya, dialah pahlawan baginya. Walaupun bapaknya subuh terlambat terus, uminya sholat di akhir waktu, tetap di matanya adalah yang terbaik. Tapi masuk 6, masuk 7 tahun, anak kita sudah bisa membandingkan antara orang tua dan gurunya. Apaan Abi? Dia akan lebih banyak membanggakan orang lain. Kenapa? Karena aib kita sudah ketahuan. Kenapa kita kadang-kadang dapati, kok anak-anak ini sekarang ya selalu apa-apa kata guruku, kata ustadku, tidak mau dengar. Karena aib kita sudah terbaca oleh anak-anak kita, ya kan? Kita hilang di waktu itu, kita tidak hadir untuk mereka, begitu, ya. Nah, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab ketika mengetahui bahwa orang yang akan diangkat menjadi gubernur ternyata tak akrab dengan anaknya, tak pandai bercanda dengan anaknya, apa kata Umar? Ulang, kamu tidak jadi saya angkat sebagai gubernur. Kita bayangkan kalau ada lembaga, ada pabrik yang ketika wawancara calon pegawai sampai memperhatikan detail masalah keluarga, saya yakin lembaga itu akan menjadi lembaga yang luar biasa. Ya, bagaimana mau memimpin orang lain? Ke anak dan istrinya saja dia jarang hadir. Makanya visi misi keluarga muslim adalah menjadi pemimpin. Tapi buat siapa? Bukan untuk masyarakat yang biasa-biasa, tetapi untuk masyarakat yang bertakwa. Di dalam kitab Tarikh Baghdad itu ada Hajjaj bin Yusuf. Ini seorang pemimpin yang na'udzubillah zalimnya. Hobinya aneh, suka menumpahkan darah. Tidak suka sama orang, habisi, bunuh. Tapi di Baghdad ada daerah tempat yang bernama Irak. Penduduk Irak ini, penduduk kota Irak ini, orangnya bertakwa semua, baik dan soleh semua, sehingga sesiapapun yang diangkat oleh Hajjaj bin Yusuf menjadi pemimpin di Irak itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Ada pemimpin baru, mereka langsung berdoa, ya Allah, kalau memang pemimpin ini akan menzolimi masyarakat, tidak berlaku adil, usir dari kampung kami, usir dari daerah kami. Benar, paling sebulan 2 bulan. Sehingga setiap kali mau diangkat oleh Hajjaj untuk menjadi pemimpin di Irak, mereka ketar-ketir dan tidak mau. Tapi begitulah setan lebih cerdik. Hajjaj pun punya cara agar supaya kemudian ketakwaan ini runtuh, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Lalu masyarakat penduduk Irak ini disuruh Hajjaj untuk berkumpul di alun-alun. Dikumpulkan di alun-alun, disuruh bawa telur. Ya. Kebayang nggak berapa penduduk pada waktu itu, masing-masing rumah disuruh bawa telur. Mau bikin apa kira-kira Hajjaj? Ya kan? Bawa telur. Sampai di alun-alun, masyarakat bertanya-tanya, ini Hajjaj maunya apa? Nyuruh kita bawa telur. Lalu kata Hajjaj, perintahkan kepada mereka untuk meletakkan semua telur di alun-alun. Semua ditaruhlah. Sudah ditaruh semua. Menunggu aba-aba mau ngapain lagi, ndak ada perintah, cuman disuruh balik. Sekarang silakan kembali ke rumah masing-masing. Balik. Esoknya disuruh datang lagi. Datanglah penduduk. Terus kata Hajjaj, sekarang masing-masing untuk mengambil telur yang kemarin dibawa. Mereka bingung, Pak.
Bingungnya kenapa? Udah nggak tahu lagi telur yang dibawa tadi besarnya, kecilnya, warnanya, karena semua telur sama. Maka harus ngambil sejumlah yang mereka bawa. Akhirnya masing-masing bawa, dimakan. Setelah itu kemudian ada pemimpin yang baru. Mereka berdoa, doanya sudah tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Disinilah jawabannya. Karena mereka sudah memakan telur yang syubhat. Karena sudah tidak tahu telur yang mereka bawain, telur mereka yang kemarin atau jangan-jangan punya orang lain. Ya, sampai sejauh itu. Maka dalam dunia pendidikan, ayah dan bunda pastikan kehalalan uang yang akan kita gunakan untuk pendidikan anak-anak kita. Ya, pemimpin yang bertakwa. Maka di Al-Fatih itu pernah, karena pemimpinnya ini sudah mengerti, ada salah satu, mohon maaf ya kalau ada yang sama profesinya, ada salah satu dari wali yang berprofesi sebagai pengacara. Ya, kalau tugas pengacara itu apa Pak? Tugasnya apa Bu? Pengacara itu membela, kan? Membela orang yang memakai jasanya. Mau dia benar, mau dia, pokoknya dibela. Kalau benar, bagaimana kebenaran itu berpihak. Kalau salah, paling tidak diringankan hukumannya. Nah, penghasilan dari profesi ini dianggap hal yang syubhat, sehingga setiap kali wali ini bayar SPP Kutat diterima Pak, tapi tidak digabungkan dengan uang yang lainnya. Dia disisihkan di tempat tersendiri, digunakan nanti perbaikan kamar mandi, perbaikan jalan, karena syubhat. Takut nanti dimasukkan ke sini malah mempengaruhi semuanya. Akhirnya aktivitas KBM pendidikan di Kutab itu bisa tidak baik. Sejauh itu, ya. Maka jadi pemimpin orang yang bertakwa enak. Ya, anak-anak kita insya Allah menjadi pemimpin. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah menghindari neraka dan bersama sampai surga. Menghindari neraka dan bersama sampai surga. Paling tidak rumah dulu kita jadikan surga. Ada istilah rumahku surgaku. Bu, kira-kira kalau jenengan masuk surga, betah enggak? Mau keluar enggak? Enggak mau keluar lagi. Itu tanda-tanda kalau itu surga. Pernah perhatian enggak ke suami-suami? Suami betah di rumah atau di luar? Hah? Pak, jenengan lebih betah di luar apa di rumah? Kalau suami lebih betah di luar, berarti rumah itu belum menjadi surga. Kalau memang surga, kerja aja sudah. Kenapa, Tat? Pengen cepat pulang. Kenapa? Surga menanti, ya kan begitu. Surga Pak. Masakan apapun, makanya salah satu seni yang harus dikuasai oleh seorang ibu adalah seni memasak. Memasak kita, masya Allah. Jadi kebanggaan anak, jadi kebanggaan suami. Diajak, yuk kita sana resto sana. Enggak, aku mau pulang. Masakan istriku lebih begitu. Jangan dianggap Aisyah radhiyallahu taala anha ini istri yang sangat pencemburu. Suatu hari, kalau tidak salah Zainab, kalau tidak salah ya, datang Rasulullah sedang di rumahnya, datang bawa makanan. Kan kebayang, sedang di rumah, kemudian ada madunya, datang bawa makanan. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dibanting Bu makanannya. Kalau di rumahku, suamiku tidak boleh makan kecuali yang dari rumah. Tidak boleh pesan GoFood, tidak boleh pesan online, makan masakan. Tapi kalau istri cuma bisa masaknya apa, ceplok telur, Indomie, jenengan wajar lah. Kalau suami itu pesan
online dan lain-lain. Maka seni seperti itu juga harus dipelajari. Dan itu sarana yang sangat baik sekali untuk menjalin hubungan antara kita dan anak, ya. Jadi masak barengan, gitu, ya. Jadi bersama sampai ke surga. Hadirkan surga di dalam rumah kita. Hadirkan surga. Bagaimana caranya? Jenengan sepakat sama suami dan nanti minta sama ustadz bagaimana menghadirkan surga di dalam rumah, ya. Siapa yang menjadi bidadari, siapa yang jadi pelayan, kan begitu. Kalau surga itu kan kita dilayani, makanya surganya seorang istri itu ada pada suami, karena di rumah suami itu dilayani, ya. Yang terakhir visi dan misi. Setelah itu generasi, setelah itu baru kita masuk sedikit ke hal-hal yang terkait dengan perkutaban. Yang terakhir adalah, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Bersama-sama, ya, bersama-sama dalam kesolehan. Bersama-sama dalam kesolihan yang akan berujung pada surga. Karena keberhasilan itu kalau kita bersama. Bapaknya soleh, anaknya tidak soleh. Uminya soleha, anaknya tidak soleh. Itu tidak berhasil. Makanya kesolehan orang tua menentukan kesolehan anak. Walaupun ada banyak contoh. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih 4 nabi. Ini menjadi perhatian kita, ayah dan bunda. Jam berapa Ustaz? Mohon maaf ya kalau kelamaan, ya. Allah memilih 4 orang nabi. Tapi menjadi pertanyaan, 2 orang nabi dipilih hanya mereka saja tanpa melibatkan keluarga, tetapi 1 orang, maaf, berarti 3 nih. 1 orang nabi dan 1 orang biasa dipilih oleh Allah. Tidak hanya yang dipilih tetapi diikutkan semua keluarganya. Makanya tadi bersama dalam kesolihan, tidak hanya 1. Innallaha astafa Adam. Pertama Nabi Adam dipilih oleh Allah, tapi tidak disebutkan bersama keluarga. Kenapa? Bapak Ibu tahu kenapa sebabnya? Nabi Adam dipilih oleh Allah, tidak termasuk keluarganya, cuma Nabi Adam saja. Karena di antara keturunannya ada yang melakukan apa? Dosa, pembunuhan. Maka tak layak dibersamakan dengan keluarga. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok kalau memang demikian, kenapa Nabi Adam masih menjadi pilihan di sisi Allah? Karena Nabi Adam punya sifat yang layak dipilih. Dan sifat ini harus kita miliki, yaitu al-i'tiraf, pengakuan dari dalam diri kita. Pengakuan. Jadi kalau anak kita nakal, anak kita tadi nangis, anak kita apapun yang terjadi, maka jangan menyalahkan pihak luar, apalagi memojokkan lembaga-lembaga di mana anak kita dididik. Yang harus kita munculkan adalah sifat i'tiraf terlebih dahulu, pengakuan dan mencari sesuatu yang ada dalam diri kita. Oh, jangan-jangan kita yang salah, Bi, ya. Oh, jangan-jangan pas anak kita berangkat kita tidak berpesan. Oh, jangan-jangan semalam kita pas tahajud tidak didoakan anak kita. Oh, jangan. Jadi ada sifat i'tiraf itu, sehingga apapun nanti hasil dari anak kita ini tidak mempengaruhi usaha kita dan proses kita. Kita layak menjadi orang yang akan dipilih oleh Allah, yang akan diselamatkan oleh Allah. Itu Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini Masya Allah, ya, dakwanya luar biasa, tetapi juga dipilih oleh Allah tanpa melibatkan keluarganya. Kenapa, Pak? Karena sebabnya tahu. Kenapa? Nabi Nuh tidak disebutkan bersama keluarganya, tidak dipilih sama Allah berserta keluarga. Karena istri dan anaknya kafir, tidak mau dia menerima dakwah Nabi
Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh ini selalu berproses. Proses yang beliau lakukan dalam pendidikan dan dakwah terhadap anaknya itu sesuai dengan syariat yang ada pada waktu itu. Saking beliau menjalani proses itu, ketika beliau sudah selesai membuat kapal yang sangat besar, sudah ada peringatan dari Allah, beliau tetap memanggil anaknya ya bunayya, bukan ya ibni. Ada perbedaan Bapak Ibu. Ibni anakku, tapi ya bunayya itu anak kesayanganku. Sama abi dan abati. Abati ayah yang tersayang, ya. Nah, kenapa itu dilakukan dan diucapkan oleh Nabi Nuh, padahal jelas anaknya menolak, nanti saya tak naik ke gunung yang paling tinggi. Tetapi karena air dari dalam bumi keluar, dari atas langit itu diturunkan, bumi ini semuanya tenggelam, termasuk Ka'bah pada waktu itu tenggelam. Ya. Kata Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, naik bersama kami. Nabi Nuh di sini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, ini kalau mau tahu indikasi anak kita siap menerima nasihat, siap menerima masukan dari kita, itu kita belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang begini, ya bunayya, wahai anak tersayangku, irkam ma'ana, naik bersamaku. Kalau sudah mau naik, itu berarti anak siap menerima nasihat. Makanya ucapan beliau begitu. Nah, tanda-tanda anak dekat dengan kita, siap menerima nasihat kita, coba anak lagi main, jenengan aja, antar Umi yuk ke pasar. Kalau dia mau, siap Umi, naik langsung, ya kan? Nah, itu berarti anak udah siap menerima apapun yang disampaikan. Sederhana aja, kan begitu. Ustadz juga sama. Ketika ada santrinya dipanggil sini. Ustadz aku mau main. Kalau katanya ada apa Ustadz? Oh iya baik. Itu sudah menandakan bahwa dia siap menerima segalanya. Ya, kedekatan itu terjadi. Nah, berproses. Maka jenengan di sini dituntut berproses. Apapun hasilnya, nanti anak kita hafal berapa juz Quran, kemudian nilainya berapa, itu tidak jadi masalah. Kalau kita berproses, insya Allah itu akan menjadi hal yang terbaik. Nah, Nabi Ibrahim dan Ali Imran dipilih Allah dengan keluarganya. Ini insya Allah nanti yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan lainnya, insya Allah akan dilanjutkan oleh ustadz-ustadz yang ada. Karena terlalu panjang menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Imran, ya, Imran. Nah, sekarang masuk ke potret generasi. Ya, potret generasi kita persingkat saja. Potret generasi ini kita ambilkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, takunu an-nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna summa yarfa'uha idza sya'a. Hadisnya panjang. Kami langsung terjemahkan saja bahwa perputaran kehidupan ini, ya, fase-fase yang akan kita lewati ini setidaknya ada 5 kata Rasulullah. Yang pertama adalah fase kenabian, itu sudah selesai. Yang kedua adalah fase khilafah, dan ini pun sudah selesai. Yang ketiga fase yang menggigit, raja yang menggigit, ini sudah selesai, 3 fase. Fase keempat adalah pemimpin yang diktator. Yang hari ini kita berada di fase keempat ini. Dimanapun negara mengalami fase ini. Fase yang keempat adalah pemimpin yang diktator. Kita hari ini berada di fase ini. Nah, berarti tidak lama lagi fase ini akan hilang, akan muncul fase yang baru, yang itu sangat mungkin generasi anak-anak kita, yaitu kembali pada fase kekhilafahan ala manhaj nubuwah. Akan kembali pada fase kekhilafahan
sesuai dengan manhaj kenabian. Berat Bapak Ibu, berat ya. Anak kita nanti, generasi yang akan datang itu sangat berat sekali godaannya, cobaannya. Hari ini saja ya Allah, ucapan-ucapan jorok dan kotor hari ini sudah dianggap biasa di kalangan anak muda dan pemudi. Maka dari situ kalau kita sudah tahu bahwa generasi yang akan memuliakan Islam dan akan dimuliakan itu adalah generasi yang siap menyongsong dan menerima masa kekhilafahan. Ya. Nah, baik. Kita akan masuk ke pembahasan kita terkait dengan perkutaban. Perkutaban. Yang lama ada hadir wali dari yang lama hadir ya. Nah, baik ya. Mungkin sudah banyak paham, tapi kami ingin mengajak bagi yang baru ya, bagi yang baru baik, supaya paham sedikit banyak, mungkin sudah dijelaskan oleh beliau tadi tentang perkutaban, namun kami akan mengulang kembali. Yang pertama adalah kutab ini adalah memang pendidikan yang ada sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana memang dulu memang kutab ini fokus pada dua saja. Baca tulis. Ya, baca tulis. Atau calistung lah, calistung. Terus adabnya nggak diajarkan. Bukan tidak diajarkan pada waktu itu. Karena pada waktu itu adab itu sudah selesai di rumah. Diajarkan dan dihadirkan oleh para orang tua pada waktu itu. Kebayang nggak, mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ke taklimnya, uminya itu nyiapkan bajunya, gamisnya, parfumnya, pesannya. Nanti kalau belajar, lihat dulu bagaimana adab gurumu. Jadi PR kita itu di rumah sudah PR di kutab itu sudah tidak ada lagi terkait dengan adab. Kebayang Imam Malik dalam majelisnya ketika menyampaikan hadis ya, dalam majelis hadis itu beliau sempat sengat oleh kalajengking sebanyak 6 kali, tetapi beliau tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Menghormati hadis yang sedang diucapkan, hadis yang sedang dibahas ya, adab setinggi itu. Makanya kata beliau, belajar adab sebelum ilmu. Jadi kalau adab ulamanya seperti itu, orang tuanya seperti itu, maka di kutab itu sudah tidak banyak membahas masalah adab. Tetapi hari ini mohon maaf ya, kita kekurangan contoh tentang adab. Ada bahkan orang tua ketika mengantarkan anaknya ke kutab, pengennya pulang dari kutab sudah soleha. Sama guru di kutab juga pengennya anak itu datang ke gerbang kutab sudah dalam keadaan soleh. Lalu siapa yang mensolehkannya kalau masing-masing begitu kan? Iya. Nah, maka di sini kita perlu pahamkan. Ada syiar dalam kutab itu seperti yang saya sampaikan, adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Quran. Kita sedikit dulu membahas tentang adab. Ya, kita membahas tentang adab. Baik. Di sini kami bawakan beberapa ungkapan dari sejarah yang mengukir bagaimana ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu mencontohkan bagaimana pentingnya beradab. Tadi beliau di akhir ceramahnya saya mendengar ya, bagaimana orang tua ya, jadi pendidikan anak ini, keberkahan ilmu anak ini tergantung bagaimana orang tua bersikap kepada guru. Maka kami bawakan contohnya. Begini, qala Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan,
kana rajulu idza arada an yaktubal hadisa ta'addaba wa ta'abbada qabla dzalika bi 20 sana. Dulu kata Imam As-Sauri, kalau ada orang mau belajar hadis atau memutuskan pengen menjadi ahli hadis, maka dia harus belajar adab dan memperdalami ibadahnya selama 20 tahun. Baru setelah itu belajar hadis. Lalu kemudian Abdullah bin Ibnu Mubarak, ini menarik ini Bu, yang harus kita praktekkan ini sebelum kita menitipkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan. Kata beliau begini, idza wusifa li rajulun lahu ilmul awwalin wal akhirin la ata'assafu ala fauti liqa'ihi wa idza sami'tu rajulan lahu adabun nafsi atamanna liqa'ahu wa ata'assafu ala fautihi. Jadi kata beliau, saya kalau mendengar ada seseorang memuji Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ulama Fulan, ilmunya luar biasa, dari A sampai Z lengkap ilmunya, tidak ada kurangnya. Kata beliau, saya tidak kepengen ketemu Ustadz ulama itu. Saya nggak begitu tertarik. Kalaupun saya tak jumpa dengan dia tak masalah. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa Ustadz Fulan, ulama Fulan, Syekh Fulan, adabnya luar biasa, orangnya seperti ini, sopan santunnya. Nah yang model-model begini kata beliau, yang saya pengen ketemu. Kalau nggak ketemu saya akan merasa sangat sedih sekali. Jadi standarnya ada. Makanya Imam Muslim suatu hari beliau mengatakan begini. Ketika Imam Bukhari datang, kata beliau begini, wahai guruku, izinkan aku mencium kedua kakimu. Ini adab yang luar biasa. Ya, seorang murid sampai minta izin mencium kedua kakinya. Ini perawi hadis semua. Ketika mereka mengungkapkan ini, ingin melakukan perkara bukan tanpa ilmu, karena salah sedikit hadis mereka nggak diterima. Makanya kadang-kadang kita ini ribut. Gara-gara apa? Murid cium tangan gurunya. Nggak boleh cium tangan, apalagi sampai merunduk. Ini Imam Muslim minta izin mau mencium kaki gurunya Imam Bukhari. Ya, maka ada adat istiadat yang memang bisa kita terapkan selama tidak bertentangan dengan syariat, yang bisa diterapkan di Indonesia tak bisa diterapkan di Arab. Di Indonesia Bapak Ibu mohon maaf, kalaupun di sini tidak menerapkan, kalau di kami tetap kami minta anak-anak mencium tangan gurunya sambil mendoakan mudah-mudahan Ustadz masuk surga. Pagi sore itu dapat, pagi siang pas mau pulang juga sama. Itulah yang penghibur kita. Paling tidak dengan doa itu kita tidak tahu kapan dikabulkan. Setiap anak selalu datang, mudah-mudahan Ustadz, semoga Ustadz masuk surga, semoga Ustadz masuk surga. Kita dapat doa itu, belum tentu anak itu mendoakan orang tuanya seperti itu. Benar nggak? Nah, minta sama anak, minta sama guru, Cak, nanti pesanin ke anak saya, kalau pulang biar salamannya kayak di kutub, semoga Umi masuk surga, semoga Abi. Wah itu Masya Allah. Anak yang seperti itu kan nggak ada dosa, doanya dikabulkan, apalagi yang didoakan orang tua, kan begitu. Masa jenengan rela anak doakan gurunya, jenengan tidak didoakan, kan begitu kan logikanya. Nah ya, jadi seperti salaman ini di Indonesia biasa, tapi di Arab nggak biasa. Mereka salaman tuh nggak kayak kita. Laki-laki ciuman hidung begini, ya kan? Kalau di kita aib. Mereka nganggap salaman, cium tangan itu aib, nggak boleh, ya kan? Maka inilah yang harus kita bedakan. Baik, itu beberapa contoh bahwa pentingnya adab. Lalu kemudian Ibrahim An-Nakhai mengatakan, Bu, ini untuk anak-anak yang sudah mungkin sudah usianya agak di atas usia kutab, atau jenengan punya saudara, kalau mau menitipkan anak ke lembaga pendidikan,
Ini Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai memberikan isyarat kepada kita. Sebelum menitipkan anak, kata beliau, ini agar kita tidak salah titip. Kata beliau begini, kanu idza atau rajula liyakhudhu anhu nazaru ila samtihi. Dulu ulama, kata beliau, kalau mau belajar ngambil ilmu dari seseorang, mereka enggak ucuk-ucuk datang kemudian daftar, enggak. Mereka akan mengadakan penelitian terlebih dahulu. Yang diteliti apa? Yang dilihat apa? Pertama, cara berpakaiannya, ila samtihi, penampilannya gimana nih gurunya, rambutnya, jalannya, kuku-kukunya, semua jadi perhatian. Karena kita pernah cerita ke beberapa ustadz, ada seorang wali, calon wali, mau daftarkan anaknya ke salah satu lembaga yang juga mengusung tentang adab. Datang, begitu daftar, ngelihat gurunya sedang nulis, kukunya panjang, Pak. Padahal Rasul mengatakan ada fitrah yang harus dijaga, kuku harus dipotong, ya kan? Begitu melihat calon guru anaknya kuku panjang, kata wali itu, Ustadz mohon maaf, kami tidak jadi daftar, pulang Pak. Sederhana sepertinya ya, tapi begitulah ulama. Dia saja tidak bisa menjaga fitrah, gimana anakku besok? Kan begitu cara berpakaiannya. Maka kami dulu pernah punya guru, mohon maaf ya ustazah, tapi kalau datang ke kutab sepatunya kebesaran Pak, lebih 2 jari. Kebayangkan gimana jalannya kalau sepatu? Kan itu dilihat anak. Kalau nggak cepat diantisipasi akan diikuti oleh anak. Maka kita langsung panggil ustazahnya, kita kasih sepatu. Ustazah pakai sepatu yang pas. Oh iya, bajunya, warna jilbabnya beda, ini warna-warni. Kita sampaikan ustazah kalau berpakaian bajunya warnanya disamakan. Kenapa? Ini anak-anak, kebayang nggak Bu? Anak-anak nih, tadinya dia berpakaian rapi, kan selalu kalau pakai baju daleman itu rapi. Suatu hari ada wali mendapati anaknya itu kalau pakai baju kemeja lengan pendek, daleman bajunya ini kan bukan baju yang singlet begini Pak, yang sampai sini. Itu meski lebih nongol daripada baju kemejanya. Padahal sebelumnya enggak. Sampai wali, kenapa anak saya ini berubah ya? Diselidikin ternyata ada di antara gurunya berpakaian begitu Pak. Jadi pakai kemeja, tapi dalamnya itu baju dalamnya itu agak nongol. Ternyata menarik bagi anak murid, diikuti. Alhamdulillah gurunya ditegur, berubah. Astagfirullahaladzim. Iya Pak. Makanya ulama begini, lihat cara berpakaiannya, cara ngomongnya, itu rambutnya gimana, semua ditiru. Sampai parfum ditiru sama anak, ditiru. Kami pernah coba itu tentang mengajar. Jadi ketika kita kan suka ngajak anak-anak, ayo main guru-guruan. Ketika kita minta mereka jadi guru-guruan, persis kayak gurunya ngajar, ya benar Bu, ya Allah, sampai sedetail itu mereka, ya mereka sampai sedetail itu, gaya-gayanya ngerti, ya kan, sampai jam-jam gurunya itu, yang guru ini telat, ngerti, ya. Nah, jadi kata Ibrahim An-Nakhai, lihat ya, rapi pakaiannya, jadi nggak warna-warni, sinkron warnanya ya. Yang kedua kata beliau, wa ila sholatihi, lihat sholat guru-gurunya gimana. Kan di sini adab, ilmunya jelas kan. Lihat sholatnya gimana. Tapi bukan sholat wajib yang dilihat. Karena sholat wajib itu bukan menandakan orang itu istimewa. Karena wajib Pak. Jangan berani meninggalkan sholat wajib. Nggak berani. Berani meninggalkan sholat sunnah. Berani. Ya, yang dilihat itu adalah sholat sunnah. Maka di salah satu lembaga pendidikan Pak, salah satu lembaga pendidikan kayak gini nih kutabnya, luar ini sudah jalan umum. Ketika ibu-ibu jemput, namanya ibu-ibu Pak, kalau ketemu ngobrol, ya ngobrol lah ibu-ibu nih.
Anaknya tadi main keluar pagar, ketika keluar ada motor lewat, kesenggol lah sama motor. Wah, heboh, dibawa ke rumah sakit. Kepala kutapnya ngumpulin para ustadz ustazah dikumpulkan semua, dievaluasi Pak, dievaluasi. Ustadz dan ustazah, kepala sekolahnya. Alhamdulillah, mungkin ustadz dan ustazah sudah melihat apa yang terjadi tadi siang, bahwa salah satu dari santri kita tertabrak oleh motor. Dan ini saya yakin bahwa kejadian ini tidak lain karena ada amalan sunnah yang biasa kita lakukan hari ini tidak kita lakukan. Maka tolong dijawab, di antara ustadz dan ustazah semalam yang tidak tahajud siapa? Di antara ustadz dan ustazah yang belum sedekah siapa? Jenengan Pak, kalau ngelihat model evaluasi guru seperti itu, ragu nggak nitipkan anak? Nggak mungkin. Kenapa? Sholatnya itu yang ditanya bukan sholat wajib, tetapi sholat sunnah. Dan itu yang dilakukan ulama dahulu sebelum mereka menitipkan anaknya atau mengambil ilmu dari seseorang. Saya ngebayangkan gimana cara mereka mengenali atau mengetahui bahwa fulan ini sholat sunnahnya rajin. Saya membayangkan jangan-jangan ustadz itu diundang ke rumah, disuruh nginep ke rumah biar tahu sholat tahajud apa enggak, atau diajak safar, atau macam-macam. Saya ngebayangkan supaya apa? Supaya mengerti, oh memang sholat sunnahnya luar biasa, kan begitu. Nah, sholatnya, kondisinya, dan makan minum gurunya, makan minum gurunya. Kemarin saya waktu di Jumok ngobrol sama salah satu orang yang punya mobil Jeep. Wah, ceritalah dia tentang halal dan haram uang yang didapat. Ya. Saya walaupun begini saya tidak mau makan uang haram, katanya. Saya mau memastikan bahwa uang yang saya terima itu halal. Itu orang awam. Luar biasa nih. Ya, luar biasa. Ternyata dia punya anak putri 2 orang bercadar. Saya suka wanita yang bercadar di pondok jadi ustazah. Orang awam Bang. Awam tapi Masya Allah meyakinkan tentang kehalalan ini. Nah, kehalalan yang dimakan oleh guru anak kita itu akan mempengaruhi keberkahan dalam mendidik. Makanya mohon maaf, ini bukan kami meminta-minta, tidak. Cuman mengingatkan kembali kalau di antara wali ini punya kebun yang di dalamnya ada buah-buahan, punya kolam ikan, punya usaha apalah misalkan, jangan lupakan guru dari anak kita. Mungkin dia berpikir, ya Allah sudah lama nggak makan ikan, mau beli ikan masih lama, gajiannya masih lama, ya kan? Kebenaran jenengan panen, jangan lupakan guru. Pengen makan ikan, ada wali yang ngantarkan ikan, ya kan? Jadi yang begitu. Keberkahan itu Masya Allah banyak caranya. Jadi dipastikan kehalalan dan keharaman. Karena Nabi berpesan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Daging yang tumbuh dari harta yang haram tidak akan masuk surga. Ya, fannaru aulabi. Nah, ya dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu baik. 10 menit ya, 5 menit tentang adab, 5 menit tentang iman. Ingatkan kami ya. Adab itu adalah al-akhdhu bil makarim. Mengambil sesuatu yang baik-baik saja. Tapi kalau berbicara tentang ilmu adab itu satu Bapak Ibu, islahul lisan. Memperbaiki lisan kita, seni mengolah kata. Contoh. Ada beda nggak maknanya? Jenengan kan salah.
melakukan kesalahan terhadap anak, jenengan sadar, ya Allah, aku sudah salah, apalagi anak sampai nangis. Jenengan pengen minta maaf. Jenengan panggil anaknya, dipeluk, dicium, ya kan, diajak jalan. Terus jenengan bilang begini, Dek, maafkan Umi, maafkan Abi. Betul nggak? Betul ya? Dek, maafkan Abi, Dek, maafkan Umi. Atau jenengan bilang, Dek, Abi minta maaf, Umi minta maaf. Mana yang benar? Ya, kita mau minta maaf saja kadang-kadang kita nyuruh anak supaya maafkan. Padahal harusnya kita yang minta maaf. Ya Allah, Dek, Abi salah, Abi minta maaf. Ya kan begitu. Anak belajar dari kata-kata itu. Ya. Jadi tidak memaksa anak untuk memaafkan. Makanya adab itu adalah seni dikasih makanan. Coba tes anak-anak usia kutab ini. Habis dikasih makanan, bilang jazakumullah enggak? Atau ada kata-kata yang baik enggak? Makanya di awal biasanya di kutab-kutab itu di awal itu diajarkan permisi, minta maaf, minta tolong, terima kasih. Ini yang hal-hal yang menjadi asas. Kalau mau lewat permisi, minta tolong enggak ngomong-ngomong, ambilin itu enggak, minta tolong. Ada kata-kata yang kalimat-kalimat thayyibah yang kalau kita dengar dari anak itu tidak sesuai dengan usianya. Saya pernah mendapat salah seorang anak dari ustadz yang ada di pondok pesantren. Usianya masih TK kalau nggak salah. Tetapi saya dikejutkan apa? Ketika saya membuat janji dengan dia. Kan Mbak Abinya nggak ada. Jawabnya apa? Ya udah kalau gitu besok aja ya. Insya Allah Ustadz besok. Anak usia TK, Bu. Insya Allah besok. Menghadirkan, mengajarkan anak terbiasa dengan kata-kata insya Allah itu nggak gampang. Seni, Pak. Seberapa sering kita mengucapkan insya Allah? Seberapa sering kita mengucapkan terima kasih? Saya secara pribadi kalau makan, Bapak Ibu, boleh saya nanya, Bu? Kalau sedang makan, habis makan, seberapa sering suami jenengan mengucapkan terima kasih? Hah? Sering nggak, Pak? Hah? Itu penting, Pak, bagi anak-anak. Saya selalu mengucapkan ke istri, jazakillah, masya Allah enak. Awal mungkin agak gimana gitu ya, tapi kelamaan kalimat-kalimat. Jadi di rumah itu ada kata, ada perbuatan yang tidak kita ajarkan, tetapi tersampaikan ke anak, dicerna, masuk di kepala. Ya, saya ngelihat ada anak marah, sama ini ya Allah, marah anak TK tuh marahnya masya Allah, kayak orang dewasa, gayanya ngomongnya, mohon maaf, ngomong kayak orang Jawa Timur ya, yang jorok kayak apa ya? Wah ini pasti nih, kalau nggak bapaknya ke, ya kan begitu. Nah jadi hati-hati ya. Makanya Allah itu, jadi pendengaran ini Bapak Ibu, makanya kalau kata Dr. Jasim Al-Mutawa, katanya pendidikan itu adalah seni mendengar. Karena pendengaran ini ketika kita atau anak ada di dalam rahim, itu panca indera yang sudah aktif itu adalah pendengaran. Ketika wafat, mati dalam kubur pun masih bisa dengar. Kan ada hadisnya, ya. Mendengar sampai apa? Langkah kaki orang terakhir meninggalkan kuburan. Makanya siapa yang sering didengar oleh anak, dialah yang akan dijadikan panutan. Ya. Makanya ibu-ibu tuh kalau lagi hamil itu harusnya kayak orang gila. Ya Allah nak, Umi mau makan bakso nak. Bakso itu bulat terbuat dari daging. Iya. Ngaji, Umi mau ngaji nak. Huruf alif nak. Alif. Ya. Baca Quran, kencang-kencang, sehingga begitu dia keluar, dia sudah nggak asing, kayaknya pernah dengar deh ini, kayaknya pernah dengar, nah, begitu. Ya. Jadi sesekali sudah mau lahiran, ajak suaminya sering ke masjid sesekali, bi imamin, aku pengen berjamaah, sampai pesan sama anak, nah sekarang Abi mau jadi imam, dengarkan bacaannya ya, kalau nggak bagus jangan diturut. Nah, nanti esok jangan kayak abimu ya, kamu.
begitu. Sambil ngasih ASI juga beda. Kalau orang dulu itu doktrinnya Masya Allah ya, makan yang banyak biar kuat, biar ngalahkan musuh, kan begitu, biar bisa naklukin ini. Sekarang ibu-ibu sedang ngasih ASI apa? Main, nggak ada, dia hilang ya. Baik, Masya Allah ya. Makan minumnya dipastikan kehalalan. Nah sekarang saya berpindah karena terlalu lama nanti tentang iman sebelum Al-Quran. Maknanya apa iman sebelum Al-Quran ya? Maksudnya kita menanamkan ke anak ini tentang keyakinan bahwa Al-Quran itu syifa, penyembuh, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu wahyu, Al-Quran itu tuntunan hidup. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya kita mengisahkan setiap kisah yang ada di dalam Al-Quran disampaikan ke anak-anak. Kami coba praktekkan mulai dari surat Al-Fatihah Pak. Surat Al-Fatihah itu ada kisahnya. Pernah salah satu sahabat, kalau jenengan ingat kisahnya ya, itu kan melewati sebuah perkampungan. Karena dalam keadaan lapar minta, mungkin adalah yang mau ngejamu. Pelit orang kampung itu, nggak ada yang mau ngasih makanan. Ternyata kepala kampung ini dipatok ular, ada riwayat, disengat kalajengking. Semua tabib nggak ada yang bisa mengobati. Akhirnya mereka susul rombongan para sahabat. Adakah di antara kalian yang bisa mengobati pemimpin kami? Kata salah satu sahabat, bisa, tapi dengan syarat kau kasih kami kambing. Ya kan? Oke, deal waktu itu kalau tidak salah 2. Makanya kalau orang meruqyah menentukan tarif tidak apa-apa Bu. Jadi jangan dicaci. Dulu sahabat mengobati minta kambing. Nabi enggak menyalahkan, malah kata Nabi, masih ada enggak? Kalau masih ada kasih dong, saya begitu maksudnya. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang mengobati menentukan tarif. Kalau memang enggak sanggup jangan di sana, ya. Diobati, diruqyah cuman dengan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah, diusapkan sembuh. Kita ceritakan ke anak-anak, dan itu ceritanya harus betul-betul pakai ekspresi ya. Diterima oleh anak-anak, dan akhirnya setiap kali ada yang jatuh, yang luka, yang nangis, obatnya cuma 1 Al-Fatihah. Sembuh. Main bola, sembuh. Yakin Al-Quran itu obat. Jadi masalah dia targetnya berapa hafalnya, mungkin di kutab nggak selesai, tetapi keyakinan dia terhadap Al-Quran ini, kebayang nggak, anak belum bisa baca Quran, masih kutab awal 1, kemana-mana bawa Al-Quran, mau tidur bawa Al-Quran, hari ini kemana-mana bawa enggak, anak ini bawa Quran, bangun nggak ngeliat Quran, nanya Mi, Quran adik mana? Uminya penasaran, Mang kenapa sih Dik? Kamu kan belum bisa baca Quran, kok baca Quran terus? Anak ini bisa menjelaskan. Anak kutab ini bisa menjelaskan. Umi, Al-Quran ini kan firman Allah, dan ini dijaga sama Allah. Kalau adik bawa Quran, Quran kan dijaga sama Allah, berarti adik juga dijaga. Keyakinan, iman sebelum Al-Quran. Tugas yang perempuan gimana? Tugas guru-guru Quran, hadirkan kisah-kisah tentang wanita-wanita yang banyak sekali di dalam Al-Quran. Jadi guru Quran itu bukan sekedar nerima setoran, nerima murojaah. Tugasnya berat, menanamkan agar yakin ini. Kenapa sih ustazah pakai cadar? Kenapa sih ustazah nggak pakai cadar? Kenapa sih pakaian harus begini? Hadirkan, Al-Quran semua mengupas itu, sehingga mereka tambah yakin. Aku kalau besar nanti mau pakai kayak ustazah. Jadi mereka punya keyakinan. Setiap kali melihat sesuatu, ini Al-Quran yang mengajarkan, Al-Quran yang melarang. Iman sebelum Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran tidak diajarkan. Setoran tetap, baca tetap, tapi nilai-nilai iman itu yang harus dimasukkan ke dalam hati anak-anak. Begitu Ustaz ya, mohon maaf ya, sudah menjelang sholat zuhur. Dan kami mohon maaf ya, sudah belum ya, masih jam 10 ya, Masya Allah ya, mohon maaf ya, lebih kurangnya seperti itu Ibu. Jadi harapan kami karena beliau sudah menyampaikan,
tanggung jawab pendidikan ini ada pada orang tua. Kami membaginya 3. Ya, Ustadz sudah sampaikan ini dalam kajian ya. 60% tanggung jawab orang tua, 20% di lembaga pendidikan, 20% di lingkungan di mana anak-anak hidup bermain. Maka artinya apa? Lembaga Kutab ini hanya berperan 20% dalam menghantarkan anak-anak ini supaya menjadi baik. Ya, artinya tadi betul kata Ustadz, hanya membantu sekuat apapun yang dilakukan oleh lembaga Kutab ini untuk merubah dan memperbaiki anak, tidak akan bisa menggantikan peran orang tua. Dan kalau 60% ini tidak sejalan dengan 20% di lembaga, maka anak akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Ya. Dan yang paling akhir, nasihat untuk kita semua para wali termasuk kami, ya. Terkadang kita sudah tahu masalah anak kita, kendala anak kita, tapi kita belum siap untuk menyelesaikan masalah itu. Kami contohkan seorang raja yang dihadiahi 2 ekor elang. 2 ekor elang. Masih kecil-kecil, tumbuh. Yang mengherankan, yang satu terbangnya luar biasa, bisa menukik kemana-mana. Yang satu nggak mau terbang. Akhirnya rajanya agak sedih. Dihadirkan semuanya yang ahli di bidang perburungan, tapi tidak ada satupun yang bisa membuat burung elang yang satu ini bisa terbang seperti yang satunya. Dia dengar ada seorang laki-laki tua yang juga ngerti tentang burung, diundang, dilihat, kemudian besoknya dia mulai laksanakan. Besoknya raja sudah melihat burung elang yang tadi nggak mau terbang tinggi, pintar sekali terbangnya, menukik, terbang tinggi. Raja heran, kok bisa? Ahli-ahli tadi yang kemarin dikumpulkan tidak bisa menangani, kok dia bisa? Orang biasa padahalnya. Ditanya, Pak, ini saya mau nanya, kok jenengan bisa? Kemarin saya menghadirkan ahli dalam perburungan, nggak ada satupun yang bisa. Kok jenengan bisa? Dalam waktu singkat sudah bisa membuat burung ini terbang. Kata beliau, masalahnya satu Pak, dia nggak mau terbang karena dia sudah nyaman di dahan ini. Maka dahan ini saya potong, saya buang, dia nggak punya tempat lagi, akhirnya dia terbang. Kita kadang-kadang begitu. Kita sudah tahu masalah anak kita, tapi selalu kita nggak siap untuk motong yang ini. Makanya lama tahapannya. Misal contoh. Saya tidak tahu siap apa enggak. Kalau misalkan Bapak Ibu lembaga Kutab melarang anak-anak nonton TV, misal ya, wah di rumah baru beli TV lagi nih kan. Nah, siap nggak TV itu untuk dihilangkan dari rumah? Misalkan kita tahu masalahnya, anak-anak dibatasi sehari 5 menit main handphone. Kadang-kadang kita daripada ganggu kasih aja handphone, kan begitu. Tahu masalahnya, tapi kitanya yang nggak siap, lambat. Ya. Yang kedua, nasihat untuk kita. Ada seorang ahli penebang pohon. Nih, dia mendaftar ikut kerja untuk nebang pohon, benar ya bahasanya, nebang pohon ya. Hari pertama dia dapat 10 pohon bisa ditebang sama dia. Hari kedua berkurang, hari ketiga berkurang, hari keempat cuma dapat 5. Akhirnya dia merasa tak mampu. Dia mulai mengusulkan kepada atasannya, pengen mengundurkan diri. Pak, saya mau mengundurkan diri. Lah kenapa? Kayaknya saya udah nggak ahli lagi. Kenapa? Saya kerjanya sama Pak. Kemarin jam 7 sampai jam 4. Jam 7 sampai jam 4. Tapi hasilnya beda. Hari pertama saya dapat 10, kedua, ketiga. Ini kok cuma dapatnya 5 saja. Jam kerjanya sama, alat yang saya gunakan juga sama. Kayaknya saya sudah nggak layak untuk meneruskan pekerjaan ini. Kata pimpinannya, coba lihat mana kampakmu. Dilihat, selama kau nebang pohon berapa kali kau asah kampakmu? Belum pernah katanya. Dan sekarang diasah dulu. Diasah. Sekarang coba potong lagi.
habis diasah kampanye Pak, dapat kembali kekuatannya, bisa menebang 10 pohon. Artinya apa? Kadang-kadang kita tidak mau mengupgrade ilmu kita, tidak mau belajar, ilmunya segitu-gitu saja, makanya susah ngajarin anak. Ustadz kok materinya berat-berat sih? Itu bukan materinya berat, kita yang nggak mau meningkatkan kemampuan. Ya, kami itu di Kutab sudah berusaha. Kami selalu ingin mendekatkan anak kedua orang tuanya. Kalau dia terlalu akrab dengan ibunya, maka tugas itu akan kami banyak berikan kepada bapaknya. Supaya apa? Supaya dia juga akrab ke bapaknya. Kalau bapaknya nggak mau, bapaknya kita panggil. Pak, jenengan kenapa nggak mau ngajarin anak? Anaknya mau sama uminya, Tat? Ndah, sama bapak. Kita buat supaya keakrabannya sama, ya. Nggak cuma satu saja, ya begitu. Nah, jadi makanya untuk mengupgrade itu Kutab menyiapkan sebulan sekali ada parentingnya. Yang kedua adalah selalu akan kalau di sini mungkin ada buku penghubung ya, yang itu tugas orang tua. Seperti nyimak hafalan, misalkan orang tua belum hafal. Biasanya kan kalau Kutab awal 1 itu satu ayat. Bapak belum hafal ayat yang mau disetorkan. Gimana caranya biar tidak malu di mata anak, biar anak juga bangga. Ternyata umiku hafal, ternyata abiku hafal. Kita kasih orang tua, Pak, nanti besok kalau anak jenengan mau setoran 1 ayat, suruh ngulang 10 sampai 20 kali. Pesan dari Ustadz, kamu disuruh ngafal, ngulangi 1 ayat sampai 20. Kan anak ngulang 20 kali, jenengan di samping anak, masa 20 kali nggak hafal 1 ayat? Kan begitu. Begitu sudah hafal, dia setoran, jenengan gantian. Sekarang gantian, abi yang menghafal. Coba disimak. Wih, abiku hafal juga ternyata. Padahal abinya menghafal waktu itu saja. Karena kita berusaha mengajarkan orang tua tetap yang istimewa di mata anak-anak. Ya, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian. Jadi intinya juga siap memutus kendala yang ada dalam dunia pendidikan. Yang kedua, siap mengupgrade, belajar lagi supaya kita tidak ketinggalan dalam membersamai anak-anak selama mereka belajar di Kutab ini. Demikian, dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.